Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Kita sekarang sedang ada dalam bagian hipotesis, uji hipotesis, yaitu menyambung video sebelumnya ini adalah terkait dengan uji terhadap dua proporsi. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas uji terhadap satu proporsi, apakah dia melebihi atau lebih kurang dari suatu nilai tertentu. Lalu kalau ini kita membandingkan antara dua proporsi ya. Misalkan di video sebelumnya ada contoh proporsi pengguna OVO dan GoPay. Nah, itu kita ingin membandingkan apakah proporsi OVO dan GoPay itu sama atau bisa kita bilang beda. Ya, ini sering banget kita pakai, sangat sering kita gunakan di dunia nyata ya. Kita membandingkan antara dua opsi mana yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Nah, statistik yang kita pakai untuk mengambil keputusannya adalah random variable proporsi yang pertama dikurangi proporsi kedua. Ya. Nah, ini adalah random variable binomial, ya sama kayak untuk satu proporsi. Nah, rata-ratanya itu mu P1 kurangin P2 itu sama dengan P1 kecil kurangin P2 kecil, yaitu data yang didapatnya ya. Dan variansinya itu P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2. Nah, ini daerah kritisnya bisa kita tentukan Z sama dengan P1 topi dikurangin P2 topi dikurangin P1 kurang P2 ya. Jadi ini random variabelnya. Ini adalah parameternya, selisih yang ingin kita cari ya. Lalu yang di bawah ini variansinya, standar deviasinya ya. Nah, saat H0 benar, kita dapat mensubstitusikan P1 sama dengan P2 sama dengan P karena sama ya, dan Q1 dan Q2 itu sama dengan Q. Nah, formula Z-nya jadi seperti ini. Nilai Z-nya bisa kita cari P1 kurang P2 dibagi akar P kecil Q kecil 1 per N1 tambah 1 per N2. Ya. Yang mana P tadi adalah proporsi gabungan ya, sama dengan X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Q-nya 1 kurang P. Nah, didapat hasil bisa dilihat itu ya, Z sama dengan P1 kecil kurangin P2 kecil dibagi akar PQ 1 per N1 tambah 1 per N2. Ini prosedur ujinya. Ya, sama. Pertama kita deklarasikan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Lalu tentukan tingkat signifikansi. Dan selanjutnya tentukan daerah kritis. Step keempat ini yang berbeda, statistik ujinya itu khusus yaitu P1 kurang P2 dibagi P rata-rata Q rata-rata dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Ya. Keputusannya tolak H0 jika nilai Z ini yang kita hitung tadi itu jatuh pada daerah kritis. Antara A atau B atau C tergantung kasus yang kita tinjau apa. Contohnya ini, dari data ini kita bisa lihat GoPay mempunyai proporsi 85% dan OVO 76,8%. Kita ingin mengetahui apakah proporsi pengguna GoPay ini lebih berbeda dari pengguna OVO, apakah pengguna GoPay beda dari pengguna OVO. 0,85 sama 0,708 ini kita gunakan tingkat signifikansi alfa sudah 0,05 dan 0,01. N-nya itu 891, 891. Nah, ini step by step-nya. Satu, kita tentukan hipotesis awal dan alternatif. Lalu yang kedua, kita tentukan alfa. Ketiga, kita tentukan daerah kritis. Ya, karena alfanya 0,01 dan 0,05 bisa didapat nilai Z-nya itu adalah 1,96 dan 2,575. Lihat, kita uji dua arah ya. Karena kata-kata tadi adalah berbeda, bukan lebih dari, bukan kurang dari, tapi berbeda. Jadi tidak sama dengannya. Sehingga kita uji dua sisi, dapat daerah kritis sebagai berikut ya, 1,96 dan 2,575. Lalu kita estimasi gabungan untuk P, kita tambahkan, didapat hasil adalah 0,809. Yang dimana X ini adalah persen data tadi dikali jumlah data.
persentase proporsinya dikali jumlah data, didapatlah hasil 0,809. Statistik uji yang kita gunakan, Z sama dengan 0,85 dikurangi 0,768 dibagi akar 0,809 dikali 0,191 dan seterusnya itu dikali 1/891 tambah 1/891. Didapat Z ujinya adalah 4,403. Karena nilai ini ada di atas 2,575 dan di atas 1,96, 2,575 ini adalah Z 0,005 dan 1,96 ini adalah Z 0,025 ya. Karena di atas 2 ini maka kita tolak H0, yaitu kita dapat simpulkan proporsi antara pengguna GoPay dan OVO itu berbeda. Seperti itulah contohnya. Kalau untuk p-value, pendekatan p-value kita hitung saja p-value-nya 2 dikali probability Z lebih besar dari sama dengan 4,4 itu adalah 1,0825 dikali 10 pangkat min 5. Jadi kita menolak H0 dengan tingkat signifikansi 1,08 dikali 10 pangkat min 5. Dan terima H1 yaitu bahwa proporsi pengguna GoPay berbeda dengan proporsi pengguna OVO.